Dalam sejarah, ada banyak sekali nama-nama besar. Tapi ada satu tokoh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bukan karena kekuasaannya, tapi karena kata-katanya. Namanya Luqman. Dan yang bikin kisahnya luar biasa itu bukan soal apa yang dia punya, tapi justru apa yang dia ajarkan. Nah, di sini nih letak keunikannya. Coba bayangkan, Luqman itu bukan seorang nabi. Dia juga bukan seorang raja yang punya istana megah, apalagi seorang jenderal perang yang gagah berani. Tapi, namanya dapat tempat yang sangat terhormat di dalam kitab suci. Pertanyaannya jadi sederhana banget, tapi juga dalam. Kenapa ya? Apa sih yang bikin seorang manusia biasa ini jadi begitu istimewa di hadapan Tuhan? Dan inilah jawabannya. Ternyata bukan karena kekuasaan atau harta, tapi karena sebuah anugerah spesial dari Tuhan yang disebut hikmah. Atau gampangnya, kebijaksanaan yang mendalam. Inilah kunci dari semua ceritanya. Oke, sekarang mari kita coba kenalan lebih jauh. Siapa sih sebenarnya sosok Luqman Al-Hakim ini? Apa yang kita ketahui tentang orang yang namanya jadi identik dengan kata bijaksana? Well, para ahli sejarah mungkin punya beberapa versi tentang dari mana persisnya dia berasal. Tapi soal karakternya, mereka semua sepakat. Dia orang yang sangat sederhana. Tapi kata-katanya itu luar biasa. Katanya nih, waktu ditanya apa rahasia kebijaksanaannya, jawabannya simpel dan praktis banget. Jaga omongan, penuhi amanah, dan nggak usah ikut campur urusan orang lain. Inti dari warisan Luqman yang paling abadi adalah nasihat-nasihat yang dia berikan ke putranya. Dan yang menarik, setiap nasihatnya itu selalu diawali dengan panggilan yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Wahai anakku. Coba deh, kita perhatikan baik-baik. Nasihat pertamanya itu bukan soal sopan santun, bukan cara biar sukses, atau gimana caranya jadi kaya. Bukan itu. Dia langsung menusuk ke jantungnya, ke fondasi paling dasar dari iman, yaitu tauhid, keyakinan bahwa Tuhan itu esa. Jadi poin utamanya di sini adalah, Luqman percaya bahwa sebelum kita ngomongin soal aturan dan perilaku, kita harus punya pegangan yang kokoh dulu. Sistem keyakinan harus dibangun lebih dulu, baru aturan-aturan lainnya bisa menyusul. Nah, dari keyakinan inti tadi, Luqman kemudian lanjut membangun semacam kompas di dalam batin anaknya. Sebuah kesadaran yang akan membentuk karakter dari dalam. Dan untuk menjelaskan ini, dia memakai sebuah perumpamaan yang sangat kuat. Biji sawi. Sebuah gambaran yang kelihatannya sepele, tapi maknanya begitu dalam tentang kemahatauan Tuhan. Ini jenius banget kan? Biji sawi itu kan super kecil, hampir nggak kelihatan. Terus, bayangin, biji sekecil itu ada di dalam batu yang kokoh, di tempat paling rahasia. Intinya apa? Mau sekecil dan serahasia apapun perbuatan kita, Tuhan pasti tahu. Ini adalah pelajaran integritas tingkat tinggi, tetap jujur, bahkan ketika nggak ada satu orang pun yang melihat. Dari integritas pribadi ini, kebijaksanaan Luqman mulai meluas ke lingkaran luar, menyentuh soal karakter di depan umum dan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nasihatnya ini bisa kita rangkum jadi 4 pilar utama. Pertama, hubungan vertikal kita sama Tuhan lewat ibadah. Kedua, kontribusi kita ke masyarakat dengan mengajak pada kebaikan. Ketiga, keberanian moral untuk mencegah keburukan dimulai dari diri sendiri. Dan yang terakhir, pilar yang mungkin paling sulit, ketangguhan mental atau sabar saat menghadapi ujian hidup. Selanjutnya, dia memperingatkan tentang penyakit hati yang paling berbahaya, kesombongan. Sesuatu yang licik banget, karena bisa muncul dari status kita, ilmu kita, bahkan dari ibadah yang kita lakukan. Dan lihat deh betapa detailnya nasihat dia, sampai ke hal-hal yang kita anggap sepele seperti cara kita berjalan dan cara kita berbicara. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan keseimbangan dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Jadi, kenapa semua nasihat ini begitu penting? Sekarang, mari kita coba tarik benang merahnya untuk memahami apa sih warisan sejati dari seorang Luqman. Poin utamanya sederhana, tapi sangat mengena. Luqman tidak meninggalkan warisan berupa istana atau monumen fisik yang megah. Nah, inilah pencapaiannya yang sesungguhnya. Jauh lebih berdampak. Bukan bangunan, tapi manusia. Dan ini adalah kesimpulan yang merangkum seluruh filosofinya. Warisan terbaik itu bukanlah apa yang kita bangun dengan tangan kita, tapi siapa yang kita bentuk dengan kata-kata dan teladan kita. Pada akhirnya, kisah Luqman ini bukan sekedar cerita dari masa lalu. Kisah ini adalah cermin untuk kita semua. Pelajarannya berbalik dan mengajukan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Dalam hidup kita masing-masing, warisan seperti apa yang sedang kita bangun?